Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan membahas salah satu benda yang sering kali kita lihat di dalam rumah. Bisa jadi setiap anak pasti ada benda ini di rumahnya. Ya, jika kalian lihat gambar ini, pasti kalian bisa menebak namanya, yaitu termos. Kalian pasti tahu apa fungsi termos, yaitu menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Tapi, apakah kalian tahu bagaimana awal terciptanya termos? Nah, kali ini kita akan membahas tentang sejarah termos. Termos pertama kali diciptakan tahun 1902 oleh James Dare. Pada saat itu, James Dare menghadapi masalah menyangkut minuman untuk bayinya. Ia ingin bayinya selalu meminum susu yang masih hangat. Akan tetapi, mempertahankan susu agar hangat dalam waktu lama merupakan masalah sulit pada waktu itu, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Akhirnya, James Dare mengatasi masalah itu dengan menciptakan botol vakum. Botol vakum merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara, dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol vakum itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Untuk prinsip kerja termos adalah sebagai isolator. Isolator adalah bahan yang sulit bahkan tidak dapat untuk melakukan perpindahan panas. Jadi, isolator adalah penghambat suhu panas dari air ke udara luar. Lalu memahami bagian-bagian termos dan fungsinya, kalian sudah harus paham tentang pengertian konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Sedangkan radiasi, perpindahan kalor tanpa zat perantara. Kita lanjutkan ke bagian-bagian termos. Yang pertama, tutup sumbat termos. Biasanya terletak di bagian paling atas. Selain berfungsi untuk menutup termos setelah diisi dengan air panas, ternyata tutup sumbat tersebut juga berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua, dinding kaca. Fungsi dari bagian ini adalah untuk mencegah perpindahan kalor dari air panas agar tidak diserap oleh dinding. Yang ketiga, dinding luar kaca. Selain dinding dalam kaca, ternyata ada juga bagian dinding luar kaca yang berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Yang keempat, ruang hampa udara atau vakum, yaitu terletak di dalam termos. Fungsi dari bagian ini adalah membatasi kemungkinan panas hilang dari dalam atau masuk ke dalam termos dengan konveksi. Yang kelima, dinding pelindung kaca. Bagian ini terletak di bagian luar termos dan berfungsi sebagai isolator antara tabung kaca dengan udara sekitar termos tersebut. Yang terakhir, karet penahan kaca. Bagian terakhir ini terletak di paling bawah dari desain termos. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga posisi botol atau kaca agar tetap berada di tempatnya, jadi tidak berubah. Seperti yang diketahui bahwa termos itu terbuat dari kaca yang berdinding rangkap. Di antara dinding tersebut dibuat hampa udara. Selain itu, salah satu dindingnya dilapisi oleh lapisan perak yang berfungsi untuk menahan kalor dari air panas tersebut agar tidak diserap oleh dinding dan agar tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi.
Agar kalian lebih paham, silahkan dicermati bagian-bagian termos seperti gambar ini. Bisa kita pahami, termos adalah salah satu pemanfaatan penggunaan benda konduktor dan isolator. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita, banyak sekali benda-benda yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Contohnya, selimut, panci. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Panci terbuat dari logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Selain itu, pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Nah, karena satu alat bisa jadi menggunakan konduktor dan isolator. Jadi, ketika ada pertanyaan atau perintah untuk menyebutkan contoh benda konduktor dan isolator, jangan lupa kalian menjawab secara rinci. Misalnya, bahan isolator adalah pegangan panci. Ya, jadi ketika kalian menjawab panci, itu kurang tepat. Sekian video dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.